Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa adli'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah Mushola Nurul Huda serta jamaah Majelis Ta'lim Uswatun Hasanah yang kita selalu mengharap senantiasa menantikan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu tetap di dalam diri kita, terlimpahnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kehidupan kita, sehingga membimbing kita, membawa kita ke jalan kebenaran, ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita selalu bersyukur atas nikmat yang banyak sekali yang terlimpah ruah kepada kita semuanya, baik kepada pribadi, kepada istri kita, kepada anak-anak, kepada keluarga kita, yang itu semuanya adalah dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih selalu memberikan kepada kita kesempatan untuk kita merajut kebaikan, untuk kita bersama-sama memantaskan diri kita untuk menjadi hamba-hamba yang nantinya akan selalu terahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di dalamnya adalah dengan istiqomahnya kita di dalam ibadah, di dalam kita teguh pendirian di atas keimanan. Ini semuanya adalah juga berkat dari hidayah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Karena tidak jarang mereka-mereka yang sudah banyak sekali mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi di tengah perjalanan mereka pun lupa terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Terlebih kita berada di penghujung zaman, berada di akhir zaman ini penuh dengan berbagai bentuk masalah dan juga diliputi berbagai bentuk keburukan, sehingga kita semuanya harus berhati-hati ketika melangkah, harus waspada, dan bahkan mungkin kalau berjalan itu betul-betul dengan tertatih. Meskipun demikian, inilah memang konsekuensi kehidupan yang memang harus kita jalani sebagai hamba-hamba yang beriman. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari hal ini kita semuanya perlu untuk selalu berbekal dengan bekal yang cukup, sehingga ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semuanya bukan dengan tangan hampa atau dengan tidak membawa apa-apa, tentunya dengan bekal yang banyak. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakui setiap apa yang kita bawa, yaitu berupa kebaikan. Malam hari ini kita akan melanjutkan dari estafet kebaikan yang selalu kita ukir, dari kebaikan-kebaikan yang semisal, yang mudah-mudahan Allah meridhoi perkumpulan kita semuanya. Insya Allah kita akan memulai kajian kita, yaitu dari materi akidah sebagaimana biasa di pekan pertama, melanjutkan dari kajian-kajian sebelumnya. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana penyesalan-penyesalan manusia-manusia yang kafir, manusia-manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan setiap apapun yang sudah Allah pampangkan. Ketika hasil yang mereka peroleh ketika nanti di akhirat, ternyata tidak ada satupun yang bisa menyelamatkannya. Bahkan mungkin catatannya kosong dari kebaikan.
Tidak ada satupun kebaikan yang dia ukir. Tidak ada satupun kebermanfaatan yang untuk dirinya sendiri pun itu semuanya ternyata sirna, dan oleh Allah Subhanahu wa taala dibuat demikian. Sehingga penyesalan tinggal penyesalan, yang penyesalan di sini tidak akan ada akhirnya. Yang kalau mungkin manusia itu menyesal di dunia masih bisa memperbaiki diri. Kalau hanya menyesal ketika dia masih hidup di muka bumi, ada yang memberi nasihat, ada yang mengarahkan. Akan tetapi ketika menyesalnya sudah di akhirat, sudah tidak akan pernah ada lagi hal-hal yang memang membuat dirinya bisa kembali untuk menjadi lebih baik. Semuanya sudah terlambat. Semuanya sudah tidak ada lagi kesempatan untuk dia memperbaiki diri, atau bahkan mungkin dia menjadi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, setelah penyesalan itu terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala tidak berhenti sampai di situ. Menjadikan manusia-manusia durjana ini tadi, menjadikan manusia-manusia yang kosong dari kebaikan. Kemudian dibuatlah amnesia. Amnesia tahu ya Bapak Ibu sekalian, hilang ingatan. Atau bisa dikatakan sudah tidak tahu tentang jalan pulang. Pokoknya bingung, linglung, bahasa kita linglung, bingung, sehingga kemudian entah apa yang harus dilakukan, dalam keadaan mau kesini ya nyasar mesti. Dan rasa takut itu selalu ada di dalam, menghantui di dalam jiwa orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan hal ini orang-orang beriman pun merasa khawatir. Bayangkan, orang beriman itu Bapak Ibu sekalian, kalaupun mereka itu sudah punya jaminan, mereka ini sudah punya stempel, sudah punya lisensi bahwa mereka akan menghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Terlebih orang yang beriman naik level menjadi orang-orang bertakwa. Innalil muttaqina mafaza. Di dalam surah An-Naba di ayat ke-31 ya. Bahwa sesungguhnya orang-orang bertakwa itu akan menang. Karena apa? Punya level iman, punya keimanan, kemudian dinaikkan lagi menjadi orang-orang yang bertakwa. Seperti itu pun mereka masih berharap. Mereka juga masih memiliki rasa takut. Bahkan orang yang takut kepada Allah itu justru mereka-mereka yang memiliki keimanan. Karena kalau orang yang tidak memiliki keimanan, mana mungkin dia akan takut kepada Rabb-nya, akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa suatu ketika Ibunda Aisyah itu sampai menangis. Sehingga tangisannya ini menjadikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam merasa iba, dan menjadikan Rasulullah atau menarik perhatian Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ma yubki, apa yang kamu tangisi wahai Aisyah, gitu ya. Wahai istriku, apa yang kamu tangisi? Kok enggak biasanya? Mungkin gitu. Jadi kalau misalkan istri-istri yang panjenengan itu ya, istri-istri kita semuanya kok ada tangisan yang seolah-olah kita nggak tahu itu ada sebab apa, kok tiba-tiba menangis misalkan, tanyakan. Bisa jadi dia takut akan bagaimana hisab di akhirat. Atau bisa jadi dia takut akan bagaimana pertanggungjawaban yang berat nanti ketika di akhirat. Jadi jangan walah kalau ngono ngalem gitu ya. Jangan dikit-dikit sudah main vonis ya. Tapi tanyakan, atau mungkin nangis nggak punya duit, bisa jadi. Nah ini kalau Ibunda Aisyah ini, maka ketika ditanya oleh Nabi karena menarik perhatian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi bertanya, "Ma yubkik, apa yang membuatmu nangis wahai Aisyah?" gitu ya. Maka Ibunda Aisyah mengatakan, "Dzakartu an-nara fa bakaitu." Aku ingat neraka wahai Rasulullah, kemudian aku menangis. Sehingga aku menangis karena apa? Teringat dengan api neraka. Padahal Ibunda Aisyah ini yakin, seyakin-yakinnya pasti menjadi ahlul jannah. Pasti Ibunda Aisyah itu adalah menjadi calon penghuni surga, atau bahkan akan menghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi masih ingat dengan siksa neraka yang sangat pedih. Nah kita yang belum punya stempel bahwasanya kita semuanya akan masuk ke dalam surga pasti, secara pasti ya maksudnya ya. Atau mungkin ada orang dalam di sana yang udahlah pokoknya santai aja, sudah ada orang dalam, selesai semua urusan. Tidak seperti itu, tapi kita selalu berusaha. Kita akan selalu berupaya untuk menjadi orang-orang yang pantas untuk masuk ke dalam surga. Ini yang harus kita usahakan, yang harus kita upayakan.
Karena sekelas orang beriman pun mereka masih khawatir kalau ternyata nanti api neraka akan menjilat dirinya, menjilat tubuhnya. Fahal tadhkuruna ahlikum yaumal qiyamah, yang ditanyakan oleh Ibunda Aisyah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasul, besok ketika hari kiamat engkau ingat nggak kepada keluargamu? Yang ditanyakan oleh Aisyah itu kekhawatiran kira-kira nanti di hari kiamat Nabi itu ingat nggak dengan istrinya, Nabi ingat atau tidak dengan anaknya. Karena apa? Karena memang memiliki iman, karena memang memiliki akidah yang hebat, akidah yang lurus, sehingga kekhawatiran itu wajar terjadi di dalam diri seorang mukmin. Nah, kita khawatir nggak Bapak Ibu sekalian? Ketika mungkin ya misalkan ketika hidup di dunia ini, lalu kemudian ada pertanyaan bersarang di benak kita, ya Allah, nanti saya ketemu nggak ya dengan bapak ibu saya di akhirat? Saya ketemu atau tidak ya bertemu dengan istri saya, dengan anak-anak saya, yang di dalam kehidupannya kita selalu berada di dalam kebersamaan. Ada nggak kekhawatiran itu Bapak Ibu sekalian? Coba tanyakan kepada diri kita masing-masing. Kalau sekiranya ada, berarti iman kita masih normal, iman kita masih hidup, maka ini harus dikuatkan. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa bertemu lagi? Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ada reuni di surga nanti. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan mengancam pun bisa satu keluarga masuk ke dalam neraka. Karena apa? Satu ayah yang tidak perhatian dengan iman dari istrinya atau mungkin keluarganya atau anak-anaknya, termasuk di dalamnya juga seorang istri yang ketika dipahamkan tentang din, tentang agama, diajarkan tentang iman oleh si suami, dia acuh terhadap apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya untuk mendidik anak-anaknya yang didelegasikan oleh si suami tadi. Ada dua faktor. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau menjelaskan, amma fi thalathati mawatina fala yadhkuru ahadun ahada. Di tiga tempat ini, wahai Aisyah, di tiga tempat ini, di tiga kondisi ya, di tiga keadaan ini, manusia tak ada seorang pun, ya tak ada seorang pun yang akan mengingat atau yang akan menyebut-nyebut siapapun mereka atau dari orang lain, ya. Jadi bisa dikatakan dari tiga keadaan ini, di dalam tiga keadaan ini tidak seorang pun bisa mengingat satu sama lain. Ketika di mana? Indal mizan. Ketika ditimbangnya amal, hatta ya'lama ayyakhifu mizanuhu aw yathqulu. Ketika di yaumul mizan, ketika amal itu ditimbang dan sampai kemudian dia tahu ayyakhifu mizanuhu, apakah timbangan amalnya itu ringan atau berat. Di sini manusia hanya berpikir tentang dirinya sendiri. Di sini seseorang hanya akan berpikir tentang bagaimana nasibnya ketika ditimbang. Dan itu semuanya akan dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala di khalayak ramai. Dengan jumlah miliaran triliunan manusia, tentunya semuanya menanti yang namanya faslal qada, yaitu bagaimana dia nanti akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ini, ketika ditimbang, yang mana mizan itu ditegakkan, maka semua manusia tidak akan pernah ingat kanan kirinya. Semua manusia tidak akan pernah ingat kepada istrinya, kepada anaknya, kepada ayah dan ibunya. Semuanya berpikir fokus kepada dirinya sendiri. Ingin mengetahui sejauh mana amal saya. Ingin mengetahui kira-kira amal saya ini sebesar apa, yang baik mana yang buruknya. Nah, ini semuanya harus kita perhatikan dan kemudian kita siapkan sejak dini. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, wa indal kitabi hina yuqal, ketika catatan amal diserahkan, ketika diserukan ya kepada dirinya, ha umuqra'u kitabiyah. Ini adalah catatan amalmu, silahkan baca. Jadi nanti ketika Allah Subhanahu wa taala semuanya telah menjelaskan ya, sudah menjelaskan semua dari catatan-catatan amal itu tadi. Kemudian mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk, ya tentunya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dan diri kita sendiri. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan catatan-catatan amal yang sudah kita lakukan.
Tidak ada satupun yang terlewat. Tidak ada satupun amalan, baik itu amalan yang terbaik maupun amalan buruk yang pernah dilakukan oleh seorang hamba, mungkin yang tidak terhapus dosanya, tidak sempat terhapus kesalahan tersebut, karena mungkin bisa jadi karena dia tidak mau dihapus oleh Allah atau tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kekal keburukan itu tadi, maka itu semuanya akan diterima oleh manusia apa adanya. Apa adanya. Sehingga para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai disampaikan di sini ya, sehingga dijelaskan oleh Nabi afi yamini ya. Hatta ya'lama, sampai kemudian seseorang ini tahu aina yaqa'u kitabuhu afi yamini am min shimali am min wara'i dhahri. Dan manusia itu sampai tahu apakah catatan amalnya ini akan diberikan dari sebelah kanan, berarti dia orang yang baik ya. Ashabul yamin, mereka-mereka yang catatan amalnya baik semuanya, bukan catatannya merah semuanya. Remedi kalau sekolah itu, kalau merah semua. Amin shimali, atau sebelah kiri sebaliknya. Yang sebelah kiri ini berarti catatannya buruk semuanya. Tidak ada yang baik. Mungkin ada yang baik tapi terkalahkan, terdominasi oleh keburukannya. Atau bahkan am min wara'i dhahri, atau dari balik punggungnya, sampai-sampai malaikat pun ya sudah nggak sudi lagi ngasihnya, pokoknya dari balik punggung aja lah. Nyoh, catatan amalmu ora enek sing apik gitu. Nih, catatan amal kamu sama sekali tidak ada kebaikan di dalamnya. Manusia akan tahu siapa manusia itu tadi, termasuk kita. Termasuk kita Bapak Ibu sekalian. Nah, kita ini lewat yang mana nih? Catatannya akan diberikan nanti sebelah kanan, sebelah kiri, atau dari balik punggung, sehingga sudah tidak ada kepedulian lagi, dah nih, terserah nih catatan kamu. Itu yang kedua. Ya, kondisi yang kedua. Kemudian wa inda sirat, yaitu ketika meniti sirat atau meniti jembatan, idza wudi'a baina dhahri jahannam. Ketika jembatan itu dibentangkan di atas neraka jahanam atau di atas punggung jahanam. Di tiga hal ini, di tiga kondisi ini, manusia hanya akan berpikir tentang dirinya sendiri. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam serangkaian atau bisa dikatakan peristiwa-peristiwa yang mengiringi bagaimana mereka-mereka yang durjana, mereka-mereka yang tidak mau pernah bertaubat kepada Allah, mereka-mereka selalu berbuat keburukan, tidak ada satupun catatan kebaikan yang ada di dalam dirinya, sudah frustasi, sudah menyesalnya luar biasa, sampai kemudian mereka juga akan merasakan bagaimana depresi yang sangat-sangat kemudian tidak bisa diobati lagi. Mengapa demikian? Sudah tidak ada lagi pertolongan. Bagaimana kemudian dia akan berlari, sedangkan apa? Dia harus mempertanggungjawabkan setiap apa yang dia perbuat. Ibarat kalau dia itu berada di depan meja hijau atau di meja pengadilan ya. Ya sudah tinggal vonis. Sudah tinggal menerima vonis berapa tahun misalkan, atau dibebaskan, atau apa dapat remisi, atau mungkin dapat apa gitu misalkan ya. Ya semuanya itu adalah tergantung amal perbuatannya ketika di dunia. Ketika dia mendapatkan hal yang memang buruk, berarti dia memang menanam ketika di dunia itu adalah keburukan. Akan tetapi ketika dia mendapatkan kemuliaan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti memang ketika hidup di dunia dia dalam keadaan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia pun memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang perjalanan panjang ini terus tidak akan ada putusnya sampai memang diputuskan apakah dia menjadi ahlul jannah atau ahlun nar. Tapi perjalanan ini panjang para jamaah sekalian. Proses-prosesnya itu melelahkan. Tidak sebagaimana mungkin penantian kita, mungkin kalau cuma suruh ngantri seharian itu masih sanggup lah ya misalkan ya. Masih sanggup kalau cuma seharian. Nah, penantian ini ketika manusia semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang awal sampai yang akhir, itu penantiannya selama 40 tahun akhirat. Coba bayangkan. Bagaimana perbandingannya? Satu hari di akhirat
1000 tahun di dunia kan gitu ya. Jadi sehari di sana, 1000 tahun di dunia. Kalau 40 tahun akhirat berarti berapa juta, berapa ratus ribu tahun di dunia. Itu menanti bagaimana mereka akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kelimpungan. Coba bayangkan kalau kita tersesat, coba bayangkan. Kalau mungkin sekarang kita sudah punya Google Map ya, seolah-olah itu akan membantu, tapi enggak juga. Karena kadang pakai Google Map juga malah nyasar. Harus ke sini, ternyata disasarkan ke kebun-kebun atau mungkin masuk ke sawah bahkan. Karena apa? Karena ternyata data yang dulu tidak sama dengan data yang sekarang, atau bahkan mungkin yang sekarang ya tidak sama, sebaliknya ya. Nah, bagaimana kalau itu semuanya ketika sudah di akhirat? Ketika tinggal sendiri, bayangkan. Sama halnya seperti ini. Seorang karyawan yang ingin melamar di sebuah perusahaan, dia ingin melamar pekerjaan, akan tetapi tidak memiliki kualifikasi yang baik. Maksudnya nggak punya life skill, dia nggak punya keterampilan, dia tidak punya keahlian, akan tetapi bisa masuk ketika daftar. Oke, kenapa? Karena ada ordal, ada orang dalam. Tapi ternyata syaratnya satu, tetap harus interview, tetap harus diwawancara. Karena pengen tahu tuh, pemilik perusahaan, presiden, direktur harus memastikan semua bagian-bagian bagian-bagian personalia ya, bagian personalia harus memastikan bahwa karyawan yang diterima adalah yang bisa bekerja. Coba bayangkan, ketika semuanya hanya memikirkan diri sendiri, maka tentunya dia akan berjalan, maka dia akan melakukan sesuai dengan apa yang dia ketahui. Kalau yang modalnya tadi nyogok, mohon maaf ya, ketika dia modalnya nyogok, ada ordal, ketika dia wawancara ya belekak-belekuk bisa. Bingung dia. Anda bisa mengoperasikan mesin apa, Mas? Itu. Ya, semua mesin bisa ya. Mesin jahit, mesin ini. Karena apa? Karena bingung. Karena apa? Modalnya ordal. Modalnya orang dalam. Lah kita apa punya orang dalam di akhirat? Selain amal yang nantinya akan menolong. Selain semua, setiap apapun yang kita lakukan dari amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan menyelamatkan, yang akan membantu kita. Yang akan menjadi bekal kita semuanya, maka cukupkan itu amal. Karena nggak ada ordal di sana. Bahkan di kuburan pun tidak ada orang dalam, kecuali amal yang akan menyelamatkan kita, baik tilawah Qur'annya, baik sholat tahajudnya, baik kemudian sedekahnya, dan juga amal-amal yang lain yang akan mendampingi kita semuanya selama di barzakh. Nah, orang-orang yang tadi tertipu ini tadi sudah bayar banyak-banyak dan sudah masuk tuh ya, tapi kualifikasinya tidak standar ternyata. Akhirnya yang mewawancara ini kok iki kok iso mlebu ya? Kok enggak iso ngopo-ngopo gitu. Ini siapa ini? Pasti mereka akan cekcok juga. Mereka akan berselisih juga. Ya kalau di akhirat ya nggak mungkin lah. Ini kok orang yang ini nggak pantas ini kok, kenapa kok sampai masuk sini ya? Itu sudah ketetapannya. Nah, ibaratnya tadi ketika ada seorang karyawan yang melamar sebuah pekerjaan, akan tetapi dia tidak memiliki kualifikasi yang baik, sehingga apa? Hanya akan dicampakkan. Iki nggak apa-apa, iki tinggal nih wae. Lah sudah ngerogok dia protes. Loh, saya sudah memberikan pelicin gitu, kata si ini. Oh, bodoh amat, kata perusahaannya. Saya nggak butuh itu. Suruh siapa kamu ngasih hal yang seperti itu? Nah, ini salah satu perumpamaan yang sangat sederhana para jamaah sekalian. Maka kita semuanya mari kita bersama-sama untuk selalu introspeksi diri. Mari kita bersama-sama untuk memuhasabah dari setiap apa yang sudah kita perbuat, terutama adalah untuk diri kita, kemudian juga sebagai bekal kita semuanya ketika nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita semuanya memiliki bekal yang baik, bekal yang cukup. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Abdullah bin Mas'ud tadi sudah disampaikan, yajma'ullahu al-awwalina wal akhirin. Allah akan mengumpulkan semua manusia, baik yang dari awal maupun sampai yang terakhir. Limiqati yaumin ma'lum, pada waktu atau yang mana ini adalah pada waktu hari yang telah ditentukan, yaitu pada hari kiamat. Qiyaman, dalam keadaan berdiri, arba'ina sanatan sakhisatan absaruhum, mereka akan melihat mata-matanya gitu ya. Maka dalam keadaan berdiri menunggu 40 tahun tadi,
syakhisatan absaruhum, matanya akan menatap ke langit, yang tadiruna faslal qada, mereka akan menunggu waktu diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, menanti pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang tidak pernah menundukkan pandangannya kepada Allah, orang-orang yang tidak menundukkan pandangannya kepada hal-hal yang haram, mereka akan tertunduk malu. Mereka akan merasakan bahwasanya ternyata pengadilan Allah Subhanahu wa taala itu benar adanya. Dan orang-orang yang tidak percaya dengan nantinya akan ada pengadilan Allah Subhanahu wa taala, mereka pun akan merasa tertipu. Mereka akan merasa menyesal, ya Allah, ternyata pengadilan Allah itu memang benar ada. Dan ini terjadi. Ini saatnya saya diadili. Tapi saya nggak tahu mau lari kemana gitu. Saya bingung ini apa yang harus saya lakukan. Sudah bingung, berkecamuk di dalam kepalanya tadi, di dalam benaknya tadi. Mau nyari orang dalam udah nggak ada kan. Semuanya memikirkan nasib masing-masing. Mau nyari siapa? Kalau dulu mungkin wah ada, nih saya pokoknya punya atasan, ada atasannya lagi, ada atasannya lagi, ada atasannya lagi. Penting rogoh kocek agak dalam, selesai perkara. Sekarang siapa orang atasan tersebut? Ada Bapak Ibu sekalian. Nah maka dalam hal ini ya kita perlu ngoreksi diri kita ya. Ketika dalam masa-masa penantian ini kita yang seperti apa atau yang kebingungan? Apakah kita yang merasa tenang karena apa? Karena sudah jelas tempat-tempat kita. Karena sudah jelas makom yang nantinya akan diduduki, semuanya akan Allah Subhanahu wa taala berikan dengan cuma-cuma karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagi orang beriman itu adalah kenikmatan surga. Apakah semuanya mengalami hal tersebut? Semuanya. Makanya tadi Nabi ketika ditanya ada tiga kondisi tadi wahai Aisyah, termasuk kamu pun nggak akan saya ingat. Akan tetapi di waktu-waktu yang lain ketika manusia sudah masuk ke dalam surga, karena setelah sirat, titian sirat itu sudah dilewati, maka ini adalah sebuah penantian ya, sebuah saat atau peristiwa atau sebuah kejadian yang nantinya setelah ini apakah dia akan ke surga atau dia ke dalam api neraka. Baru ketika masuk ke dalam surga teringat dengan keluarganya. Baru ketika masuk ke dalam surga, membuka pintu surga, akan teringat kepada orang-orang yang ada di dekatnya. Termasuk di dalamnya adalah bukan hanya keluarga, teman-teman ngaji itu kan diingat nantinya. Kalau memang satu frekuensi atau satu circle di dalam keimanan, maka insya Allah semuanya akan saling mengingat. Maka semuanya akan saling bisa mengingat, kemudian saling tegur sapa, dan bahkan nanti bisa punya kaplingan masing-masing, bisa saling berkunjung. Jangankan di surga ya, ketika di alam barzah pun kalau memang dia ini satu keimanan, satu rangkaian keimanan, artinya sama, satu circle dia tadi, satu pemahaman, satu frekuensi di dalam agama, di dalam iman, maka mereka pun bisa saling berkunjung. Ya kita jangan membayangkan berkunjungnya gimana, udah dikubur kok. Cuman ukurannya berapa kali berapa kok bisa berkunjung. Beda alam barzah dengan kuburan, itu beda ya. Jangan kita ibaratkan kuburan itu atau alam barzah itu kuburan yang ukurannya berapa kali berapa. Sudah beda lagi alamnya. Keluarga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu ya mereka yang tak pernah menundukkan jiwanya untuk Allah Subhanahu wa taala hanya akan merasakan penyesalan. Jam berapa isyanya? 4 ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan bahwa al-ar satu aib, kemudian wa takhziyah dan juga kehinaan, tablugu min ibni Adam fil qiyamah fil maqam baina yadillahi azza wa jalla, yang dialami oleh anak Adam yang berdosa kelak pada hari kiamat dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini semuanya ma yatamannal abdu an yu'mara bihi ilan nar, sampai seorang hamba ini dia berhayal. Jadi ketika keburukan dilakukan oleh anak Adam, kemudian dihadapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala,
merasa malu dia, merasakan bahwa apa yang dia lakukan itu ternyata suatu hal yang dapat merugikan dirinya, sehingga dia sampai-sampai berandai-andai kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum diadili pun, sampai ma yatamannal abdu, berandai-andailah seorang hamba ini an yu'mara bihi ilan nar, ya Allah cemplungkan aja langsung ke dalam neraka, saya sudah nggak sanggup, malu, saya sudah sangat malu terhadap apa yang saya perbuat oleh diri saya sendiri. Kalau sudah seperti ini bagaimana, Pak? Siapa yang akan menyelamatkan? Siapa yang akan membawa kita kemudian membawa kepada sebuah keselamatan? Ya illa nafsi, kecuali adalah hanya diri kita sendiri. Ya sampai seperti itu tadi, saking malunya, saking sudah tidak ada mukanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sehingga kemudian dia udahlah, pokoknya saya udah nggak ada lagi harapan, ya Allah. Udah saya masukkan saja ke dalam api neraka. Padahal api neraka ini lebih dahsyat lagi siksaannya. Api neraka ini lebih dahsyat lagi siksaannya, Bapak Ibu sekalian. Jangan berandai-andai sebagaimana mungkin dianalogikan atau mungkin diibaratkan sebagaimana api dunia. Yang itu juga mungkin kita sangat panas sekali merasakan bagaimana rasa dari api yang ada di muka bumi ini. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la. Maka kita semuanya marilah kita bersama-sama untuk lebih semangat. Jadi ketika mendengar kabar seperti ini, bagaimana kesudahan-kesudahan kepada orang-orang yang tidak pernah melakukan kebaikan atau tidak ada catatan kebaikan di dalam dirinya, maka kita semuanya jangan mengikuti bagaimana jejak langkah mereka. Justru kita harus berbalik. Oh, saya berarti harus banyak-banyak beramal. Saya berarti harus menguatkan di setiap pijakan keimanan saya. Bagaimanapun caranya saya harus menjumpai tempat-tempat bagaimana tumbuh dan suburnya keimanan di dalam hati kita atau di dalam diri kita. Jangan sampai sekalipun mungkin meninggalkan kesempatan tersebut. Mengapa demikian? Karena memang tidak ada yang tahu di antara kita semuanya siapa yang akan mendahului untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang dapat kita kaji pada malam hari ini tentang bagaimana ketika manusia itu dibuat amnesia oleh Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya merasa butuh kepada Allah. Supaya merasa bahwasanya kita semuanya ini tanpa Allah Subhanahu wa taala tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan di dunia ini saja Bapak Ibu sekalian, kita ini tidak bisa berbuat apa-apa kalau tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkumpulnya kita di majelis yang mulia ini juga tidak akan bisa kita lakukan kecuali karena andil Allah Subhanahu wa taala. Tahta masyiatillah. Semuanya adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan didorong dari keinginan kita. Didorong dari iradah yang Allah Subhanahu wa taala titipkan ke dalam jiwa orang-orang beriman, karena dia mau berubah, karena dia mau menjadi yang lebih baik, maka dia meluangkan waktunya, menjadikan kesempatan di dalam dirinya untuk banyak-banyak menumpuk amal soleh untuk bisa dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akadamini in wajatu min al-afta wal waladat astawu minkum katsiran. Kita tutup, kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan membaca doa kifaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.